Assalamualaikum kawan, jumpa lagi dengan kami channel tutorial Boleh 3. Kali ini kita akan mencari tanaman herbal untuk penyakit kanker. Penyakit kanker ini banyak ditakuti oleh kaum wanita kawan ya. Mari kita cari kawan di sekitaran sini. Seperti biasanya saat ini adalah pagi hari sekitaran jam 9, karena yang memang dianjurkan untuk pengambilan tanaman obat itu adalah sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi ya kawan ya. Jadi kawan, kita lihat apa yang akan kita temukan. Tanaman obat ini sebenarnya banyak dijumpai dan macam-macam untuk penyakit kanker kawan ya. Untuk penyakit kanker ini memang biasanya harus rutinitas untuk minum obatnya kawan ya. Biasanya kalau minum obat atau herbalnya ini diminum kemudian berhenti minum atau berhenti konsumsi, putus, diminum lagi, putus lagi, diminum lagi lah, itu memang kurang berdampak kawan ya. Tapi kalau rutinitas atau perawatannya itu berkelanjutan, itu memang berdampak pada penyakit itu ya kawan ya, penyakit kanker itu sendiri. Di antaranya penyakit kanker yang ditakuti para wanita kawan, ini ada kanker payudara, kanker ovarium, kanker endometrium, kanker serviks, dan masih banyak lagi kawan. Itu memang kanker penyakit yang sangat ditakuti kawan. Nah ini kawan, ini tanamannya kita temukan kawan. Sebenarnya tanaman ini bisa saja dibudidayakan sendiri kawan ya, kalau untuk konsumsi sendiri. Ini kita ini posisinya berada di tepian irigasi pengairan sawah ini kawan. Ini airnya juga bersih kawan, jadi tidak banyak kontaminasi sampah atau hal-hal yang sifatnya itu kotor kawan. Jadi kalau yang seperti ini masih boleh diambil tanaman kalau tumbuh yang di sekitarnya kawan. Nah ini kawan, ini tanamannya. Ini tanaman ini namanya kitolot kawan. Bisa dibudidayakan sendiri, biasanya menggunakan biji kawan. Atau tanamannya itu dicabut saja, ditanam di pot atau di pekarangan sekitar rumah kawan, biar bisa berkembang biak kawan. Ini posisi model daunnya bergerigi, mirip dengan tanaman lain kawan yang menyerupai kawan. Misalnya itu mirip dengan tapak liman atau mirip dengan tempoyung, itu memang ketinggiannya hampir sama, menyerupai. Jadi kita harus dapat membedakan kawan. Ini ciri-cirinya ini daunnya agak bergerigi kawan. Kemudian bunganya putih, agak memanjang kawan. Kita cuci kawan. Seperti biasanya, cara mencucinya harus pada air yang mengalir. Ingat kawan ya, kalau pada air yang diam atau pada air yang di bak itu kawan, itu tidak boleh kawan. Ini harus pada air yang mengalir. Yang mengalir itu biasanya di pancuran kalau di desa kawan. Atau kalau di kota ya ini seperti di pam atau di ledeng itu boleh kawan. Jadi untuk membersihkannya seperti itu. Tidak boleh pada air yang diam, tidak bergerak. Atau air sungai yang tidak memenuhi standar itu tidak boleh. Tapi kalau air sungainya itu bersih, jernih, itu boleh juga kawan. Sambil menunggu kita bersihkan kawan, like, subscribe dahulu kawan, agar tidak ketinggalan di video tutorial selanjutnya. Terima kasih kawan. Tumbuhan ini kaya dengan berbagai kandungan kimia kawan, yang sudah diketahui antara lain senyawa alkaloid, efek farmakologis kawan, getah beracun, anti radang, anti neoplastik, anti-inflamasi, analgesik, dan hemostatik. Untuk kasus penyakit kanker ini yang kita butuhkan adalah daun 3 lembar berikut batangnya. Jadi daun 3 lembar itu yang menancap pada batangnya itu kawan, yang lainnya dibuang. Untuk bunga, akar itu sementara tidak kita butuhkan pada kasus untuk herbal kanker ini kawan ya.
Perhatikan juga untuk alat yang digunakan kawan. Jadi alat yang digunakan itu panci keramik, bukan panci besi ataupun panci stainless kawan. Itu sangat tidak dianjurkan untuk panci-panci logam kawan ya. Jadi yang kita butuhkan itu untuk SOP-nya adalah panci keramik atau minimal panci tanah itu kawan, gerabah-gerabah dari tanah itu kawan, itu memang bisa. Kenapa panci logam tidak boleh digunakan kawan? Ya karena panasnya itu terlalu panas sampai memecah nutrisi yang ada pada tanaman obat itu kawan. Jadi panasnya itu tidak terkendali. Nah itu yang jadi tidak diperbolehkan seperti itu kawan. Tetapi beda dengan panci tanah atau keramik ini kawan. Jadi panasnya itu beda, sangat beda. Panasnya itu walaupun panas tidak sampai memecah nutrisi yang ada di tanaman obat itu kawan. Kalau kita memasak tanaman obat kawan, kita harus melihat nyala apinya, besar kecilnya, biasanya seperti itu kawan. Tapi untuk kasus yang sekarang ini digunakan pada api yang kecil kawan, namun juga tidak terlalu kecil kawannya. Memang api yang kecil itu agak memakan waktu agak lama kawan. Kemudian kalau memasak tanaman obat kawan, tidak boleh ditinggal kemana-mana, harus ditunggui, harus seperti itu kawan. Jadi sekali-sekali dibuka, lihat ketinggian airnya, dan dibutuhkan berapa matangnya. Biasanya matangnya itu tinggal 2 mangkok atau 1 mangkok. Lihat dulu tanaman obat yang dimasak kawan. Untuk takaran air pada tanaman obat yang kita masak sekarang ini adalah 5 mangkok, matangnya menjadi 2 mangkok kawan. Jadi harus diingat-ingat, mangkok pertama, mangkok kedua itu ketinggian airnya berapa, sampai mangkok kelima. Jadi penyusutannya nanti tinggal 2 mangkok kawan. Tanaman obat kitolot ini dapat juga menyembuhkan sakit gigi, asma, bronkitis, radang tenggorokan, juga untuk luka kawan. Jadi tergantung kita akan mengolahnya itu bagaimana yang kita butuhkan. Jadi caranya tadi membedakan untuk fungsi dan khasiatnya kawan. Ini tampaknya sudah matang, air sudah menyusut kawan. Kita tuangkan pada mangkok kawan, jadi 2 mangkok. Untuk resep herbal di tutorial bule kawan, itu tidak ada masa expirednya kawan. Jadi berlaku terus selamanya kawan. Sampai anak cucu kita itu tetap berlaku seperti ini kawan. Beda dengan obat-obatan atau obat-obatan yang multi modern itu resepnya begini. Nanti tahun depan atau 5 tahun, 10 tahun lagi itu expired, harus ganti seperti ini lagi yang terbaru. Kalau yang tutorial bule kawan, itu berlaku selamanya kawan. Tinggal kita mengolahnya saja seperti apa begitu kawan. Jadi untuk video tutorial itu memang harus bertahap kawan, tidak bisa kalau di skip. Kalau di skip pasti ada cerita yang hilang atau resep yang akan disampaikan jadi kurang kawan. Jadi jangan di skip kawan dari awal. Kalau misalnya kawan melihat yang di video belakang, silakan dicoba lagi untuk melihat dari awal kawan. Jadi tidak ada yang kekurangan untuk pembelajarannya kawan. Demikian kawan, silakan mencoba kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.